Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah dari Majelis Tabligh Divisi Pembinaan Mu'alaf, yaitu beliau di sebelah kanan saya persis yang berada di tengah. Ini nanti pematerinya. Menurut saya itu kok pada ingin tahu. Ini Ibu Maria Ana SHMH Hajah, Ibu Maria Ana SHMH. Terima kasih Bu Maria Ana. Sebelahnya lagi yang saya hormati dari pimpinan wilayah juga Divisi Pembinaan Mu'alaf, Ibu Hajah Maria Lutfi SHMH. Monggo Ibu. Ini luar biasa. Yang saya hormati dari pimpinan Muhammadiyah daerah Banjarnegara, pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara, juga dari pimpinan cabang, pimpinan ranting se-daerah Banjarnegara yang luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah, luar biasa. Dan saudara-saudaraku semuanya dari Mu'alaf yang sempat hadir pada kesempatan ini, sekitar 50 dari Mu'alaf, luar biasa, bersama-sama dengan kita. Dan juga dari Bapak Ibu undangan yang saya nggak mampu untuk menyebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas ridhonya kita bersama-sama di sini di Gedung Pusdamu, Pusat Dakwah Muhammadiyah Banjarnegara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Kita bersama di sini adalah untuk mengikuti kajian yang spektakuler, yang luar biasa ini, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu. Karena sudah biasanya dengan Ibu Maria Ana, jadi banyak guyonnya. Ini yang insya Allah kami akan bersama-sama menyaksikan. Tapi kami di sini ditemani, ini adalah silaturahim bersama Mu'alaf dengan Aisyah daerah Banjarnegara, dan tentunya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang ada di majelis ini. Kami mengambil tema pada kesempatan ini, temanya adalah perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena ini sudah menunjukkan jam tengah 11 kurang, maka saya akan menyampaikan sebagai moderator, mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae dari beliau, Ibu Hajah Maria Ana. Nama lengkapnya Ibu Hajah Maria Ana SHMH, panggilan Ibu Ana. Kalau saya masih ahli mikro, panggilannya Nani. Tapi sering-seringnya lupa itu tadi Bu Marni, untuk menyebut saya masih Atul Aisyah. Tempat tanggal lahir Ibu Ana Magelang, sama-sama Jawa Tengah, 1 Juni 1992. Karena masih muda. 62 maksud saya, Totsletot 92. Karena saya masih mudanya, masih timurnya. Ini mahasiswanya sudah apa ini? Sudah menjadi pejabat-pejabat itu, mahasiswanya ini. Tadi udah ketemu dengan mahasiswanya itu. Ya Allah, karena masih mudanya, saya Totsletot 92.
nomor 299B Perum ke Kancan Mukti, Pedurungan Tengah, Semarang. Nomor HP, betul, barangkali mau dicatat, 081 805 829 734. Instansi atau kantor sekarang adalah berada ya, ini sebagai dosen ya, jadi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ya, ini sebagai dosen di sana. Riwayat pendidikan SD Katolik, SMP Katolik, SMA Katolik. S1-nya di Fakultas Hukum Undip, S2-nya Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Aktivitas organisasi sebagai Ketua Divisi Pembinaan Mu'alaf Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah periode 2015-2023. Jadi makanya saya sama-sama dengan Bu Maria, karena ini karena ya ini satu di Majelis Tabligh gitu ya, jadi sudah biasa ketemu. Aktivitas berikutnya adalah sebagai Ketua Mu'alaf Center Aisyah atau MCA tahun 2018 sampai 2022. Moto hidup lillah billah illallah. Luar biasa. Yuk berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk anak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari pengajian ini kita buka sesi ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya sampaikan ke Bu Ana bahwa sesi ini nanti ada kajiannya yang disampaikan oleh Bu Ana, terus nanti ada dialognya, ya, ada testimoninya, itu, terus yang terakhir adalah rencana tindak lanjut dari kegiatannya, begitu Bu. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya waktu dan tempat kepada Ibu Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kok masih kurang meriah ya? Apa karena puasa? Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kira-kira saya enaknya duduk saja ya Bu ya. Ini kursinya mubazir ya. Duduk apa berdiri Bu? Ternyata requestnya berdiri ya Bu. Kalau berdiri saya di kanan atau di tengah atau di kiri. Requestnya tambah lagi. Di sini Bu? Di sini? Iya. Ini yang paling dekat? Iya. Yang paling belakang Bu? Di sini? Apa di sini? Ketutupan podium ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, yang saya banggakan, mungkin saya tidak bisa menyebut secara lengkap satu persatu. Yang masih saya ingat yaitu Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Banjarnegara, kemudian Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara, kemudian beserta seluruh jajarannya. Kemudian ini di depan saya ada ibu-ibu cantik berkerudung hitam tadi dari Pawara. Saya ingat Pawara, tapi saya
Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya belum hafal Bu kepanjangannya. Paguyuban Wanita Banjarnegara. Paguyuban Wanita Paguyuban Wanita Banjarnegara. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Dan yang saya banggakan, saudara baru. Ya, kalau memang yang benar-benar baru, ya. Dan juga maupun yang sudah lama konversi berpindah dari non-Islam ke Islam, yaitu saudara-saudara mu'alaf se-Banjarnegara juga. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita. Ada di mana ya duduknya? Duduknya? Oh, di depan saya, ke belakang, dan di sebelah sini. Ada dua, apa ini namanya? Kalau garis kolom. Dua blok. Kalau garis kolom ini. Dua blok ya. Ini dan ini. Alhamdulillah, gembira sekali saya bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara senasib seperjuangan untuk memperjuangkan Islam ya, memperjuangkan Islam untuk kita peluk, kita pertahankan, insya Allah sampai Allah menjemput kita ya. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, semuanya berbahagia gitu. Apakah ada yang tidak berbahagia? Oh, tidak ada. Meski tanpa snack. Ini ada yang lesehan, tapi kalau lesehan yang dibayangkan jangan ayam geprek ya. Nanti ayam gepreknya setelah hidup maghrib ya. Bapak Ibu sekalian, saya ini rupanya lebih banyak berdialog dengan saudara-saudara kita, akan tetapi bukan berarti itu tidak bermanfaat bagi saudara-saudara, maksudnya saudara-saudara kita yang mu'alaf nih, tetapi bukan berarti dialog ini nanti tidak bermanfaat. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang mu'alaf, syukur alhamdulillah nih, Allah mempertemukan, mentakdirkan kita untuk bersilaturahim di majelis yang agung ini dalam keadaan tentu sehat walafiat, dalam keadaan kita mendapatkan kenikmatan Islam, ihsan, dan iman ya. Ini rasanya pengen turun saja, boleh ya? Turun ya. Karena ini loh magnetnya tuh di sini sama sini. Tidak apa ya. Kok terus kayak Citayam. Ini ya mungkin sekitar sini dan sini ya. Tadi saya matur, syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah. Yang belakang bisa dengar ya. Bu Yani saya bisa dengar. Ya, sip, bisa dengar. Ya. Tapi mungkin kalau saya turun itu yang belakang tidak lihat kening saya. Oke. Sekali lagi kita persembahkan kehadirat Allah karena kita ditakdirkan untuk bersilaturahim di sini. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah bila mana kita mengamalkan risalah beliau, kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan, happy ending ya, tidak hanya di dunia tetapi happy ending juga di akhirat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, ini lebih ke sini dan ke sini ya, tidak apa-apa ya. Mengapa kita memeluk Islam, saudara-saudaraku sekalian yang dulu tidak beragama Islam, kemudian konversi hijrah ke Islam? Kenapa Pak? Kenapa Bapak? Karena tertarik karena keesaan Allah. Ada yang lain? Karena apa Bu Dewi? Mana ya Bu Dewi? Oh, ada di sini. Nah, iya, saya tengok di sini.
Iya, saya Bu Dewi dari kelompok. Oh iya, dulu saya masuk Islam karena badan saya menggigil ketika membaca Yasin terjemahan. Ya, tidak ada surat yang lain, maksudnya dari agama sebelumnya saya Katolik, yang bisa membuat saya menggigil. Sampai saya nggak tahu berapa lama saya itu menggigil ketika mendengar semua kalimat di buku Yasin. Terima kasih. Cukup 2 saja ya. Cukup 2 saja. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, 1001 macam cara kalau Allah itu mau menurunkan hidayah kepada hambanya. 1001 macam cara. Ada yang menggigil, ada yang mempelajari, tertarik karena tauhidnya. Ya Pak, keesaan karena tauhidnya. Nah, kalau saya sendiri itu karena penasaran Bapak Ibu sekalian. Penasaran karena saya membaca, tadi kan sudah diaturkan sama Bu Nas ya, dari SD, enggak cuma dari SD Bu Nas, dari TK, SD, SMP, SMA, sekolah di sekolah Katolik. Praktis tidak pernah mengenal apa itu Islam, tidak pernah. Maksud saya Islam, hakikat Islam yang sebenarnya hakiki. Yang saya pahami, yang saya tangkap dari informasi-informasi lingkungan terdekat dari keluarga maupun lingkungan seagama saya waktu itu, Islam kailo. Nah, ya Pak, pasti jawabannya itu. Ya. Yang identik, yang sama dengan kekejaman, kekerasan, apalagi teroris, apalagi banyak kekolotan, keterbelakangan, kebodohan. Nah itu yang ditanamkan di benak kami, di benak saya. Barulah setelah lulus dari SMA, masuk di Fakultas Hukum Undip mempelajari, karena tidak ada pilihan untuk menolak. Mau tidak mau saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harus menempuh mata kuliah Hukum Islam. Nah, Hukum Islam inilah yang menjadi pintu bagi saya untuk menelisik, mengulik gitu ya, kalau bahasanya siapa itu ngulik ya, menelisik. Buka lembar pertama, ada surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ini bercerita masalah hidayah yang turun oleh Allah dengan 1001 macam cara. Nah ini Pak, kalau ada ayat dari Al-Quran mengatakan seperti ini, berarti kan begitu ya, berarti agamaku tidak diterima oleh Allah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih para mu'alaf? Yakin nggih? Nah, kita buktikan. Apakah benar ya agama saya itu tidak diterima oleh Allah? Tergantung tentu saja. Ini kalau hati rasanya pokoknya panas sekali, serik gitu. Serik. Kalau gitu agamaku, agama Katolik ya waktu itu tidak diterima oleh Allah. Kalau memang benar agama saya itu tidak diterima oleh Allah, lalu di manakah letak tidak diterimanya agama saya oleh Allah? Ngulik lagi ya, ngulik lagi. Sebenarnya Islam itu untuk siapa? Untuk siapa kan begitu ya? Ya. Dapat lagi ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah
untuk menyembah kepada Allah. Nah, ini dia mulai mikir, kok jin itu juga diatur. Kalau saya kan bayangannya waktu jin itu kan genderuwo ya, kalau maksudnya ya genderuwo kok ya diperintahkan untuk beribadah. Dan ini kan sesuatu yang aneh buat saya. Oh, berarti Islam itu diturunkan tidak hanya manusia tetapi juga bangsawan jin dan manusia. Buka-buka lagi membaca, mendapatkan ayat di dalam tadi surat Az-Zariyat 56. Nah, kemudian kamu sopo meneh. Ternyata saya mendapatkan ayat yang berikutnya di dalam Al-Anbiya 107. Wama arsalna ka ila rahmatan lil alamin. Nah, ternyata Islam Muhammad itu diutus oleh Allah untuk mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Nah, dapat tiga. Kemudian saya membaca kitab saya yang saya anggap suci. Ya, memang kami meyakini itu kitab suci. Buka, dapat perjanjian baru ya, yang dari Kristen ya. Kristen itu kan ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Kristen Katolik itu ada Ortodoks, ada Anglikan, dan ada Roma Katolik. Yang Roma Katolik itu hierarki kepemimpinannya itu mendunia sedunia. Pucuk pimpinannya ada di Vatikan, dipimpin oleh seorang paus, dan tidak usah disinggung panjang lebar itu. Kemudian yang Protestan itu, nah ini yang alirannya banyak itu ya. Ada Kristen Baptis, Kristen Pantekosta, Jawa. Tadi Baptis sudah ya. Advent, Bethel, bahkan ada juga gereja setan. Ada. Loh, ini saya bicara bukan kalau sama sekali bukan. Itu ada. Ya, pernah itu loh, ada di YouTube itu yang diwawancarai oleh ada. Nah, selanjutnya, tadi saya buka kitab itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru ya Bu ya. Nah, perjanjian baru yang lama itu ya mengenai syariah itu banyak yang sama dengan Islam. Bukan semuanya sama, tapi ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, seperti halal haram, risalah tauhid, keesaan Allah itu ada di dalam perjanjian lama. Nah, kemudian yang perjanjian baru ini ada 4 pengarang Injil. Saya setelah masuk Islam itu kan sudah tidak pernah datang ke gereja, pengen ngerti umpamanya. Sekarang kalau membaca itu yang disampaikan itu oleh para pembaca Injil. Ketika saya dulu masih menjadi pembaca Injil, biasanya membacanya begini: inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius. Ya, bacanya seperti itu. Kan ada 4 itu pengarangnya: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, itu kemudian nanti ada kisah para rasul, menyebutnya rasul. Kalau dalam keyakinan kami dulu, rasul itu murid-muridnya Yesus yang jumlahnya 12. Sementara kita rasul itu kan utusan Allah. Tapi mereka itu banyak mengadopsi istilah-istilah kita, diadopsi di situ, tetapi ditafsirkan sesuai dengan selera mereka. Ditafsirkan sesuai selera mereka. Nah, buka di dalam perjanjian baru, kalau Rasulullah itu diutus ya untuk seluruh jagat raya gitu ya,
Nah, ternyata saya menemukan Yesus, kami menyebutnya Yesus ya. Yesus itu diutus oleh siapa? Ternyata banyak di dalam surat-surat di Perjanjian Baru menyebutkan, nah ceritanya begini, ketika Yesus sedang berdakwah, kalau kita menyebutnya Isa, Yesus sedang berdakwah, usai berdakwah, dikejar-kejar oleh seorang ibu, ya, diminta untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Nah, juga berdakwah tentunya ya. Apa jawab Yesus? Aku ini tidak diutus kepada yang lain kecuali hanya kepada domba-domba yang sesat di antara Bani Israel. Inilah bukti otentik, tegas, eksplisit bahwa nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk kaum-kaum tertentu. Nabi Ibrahim gimana? Palestina. Nabi Lut itu yang penduduknya suka dengan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki. Kalau kami disebut dengan di Sodom dan Gomora, kami dulu menyebutnya seperti itu. Kemudian Nabi Nuh juga tertentu, ya kan? Begitu juga ketika sampai Nabi Isa. Nah, kemudian diutuslah oleh Allah Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sebagai Rasul pamungkas, penutup para nabi dengan risalah tauhid untuk meluruskan risalah-risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi dari nabi pertama sampai Isa sampai dengan Muhammad, semuanya itu Esa. Allah itu Esa ya Pak Ibu. Nah, kalau tidak percaya bisa dibuka itu di dalam kitab itu Perjanjian Lama. Hai Bani Israel, sembahlah aku Tuhan Allahmu, akulah Allah yang Esa, tidak ada Allah lain. Ini mengikuti ucapannya sana kan? Sana kan tidak mau kalau bilang Allah, maunya Allah. Jangan ada Allah lain selain aku. Akulah ini Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Tapi prakteknya ternyata ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Perjanjian apa? Menyatakan seperti itu. Berarti kan tauhid ya Bu? Tauhid. Nah, kemudian kok menjadi tidak tauhid? Siapa yang menebarkan, yang menyesatkan, yang membelokkan ajaran para nabi? Siapa? Ternyata para pengikut-pengikut Kristen termasuk saya waktu itu lebih percaya kepada ucapannya si Paulus yang tidak pernah mengenal Yesus. Itu di dalam Perjanjian Baru lahirnya agama Kristen itu, dimana kan surat-surat Paulus itu kan dikirimkan ke berbagai tempat. Nah, baru pada abad ke-6 inilah